Namaste, Namaskaram. Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan petunjuk dalam menjalani kehidupan ini. Dan semoga yang belum bertemu jodohnya bisa bertemu dan menikah di tahun ini. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Malayalam yang berjudul Thrissur Poram. Thrissur Poram adalah acara festival tahunan yang diadakan di kota Thrissur di Provinsi Kerala, India. Film ini dibintangi oleh aktor Mollywood Jaya Surya dan disutradarai oleh Rajesh Nair. Film ini bercerita tentang seorang bocil yang bangkit menjadi mafia dan melindungi orang-orang yang ia sayangi. Oke, langsung aja put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Giri adalah seorang mafia baik hati, Sundip adalah mafia jahat yang selalu mencari ribut, Ragan adalah kakak Sundip, Murugan adalah pemilik warkop. Suatu hari, seorang mafia bernama John membunuh kompetitornya karena kalah saing dalam bisnis emas. Sejak itu, John menjadi penguasa tunggal dalam menjalani bisnis emas. Giri kecil adalah anak yatim yang hidup bersama sang ibu. Sang ibu bekerja sebagai asisten rumah tangga. Giri dan sang ibu hidup bersama di rumah juragannya bernama Laksmi. Laksmi adalah seorang pengacara muda yang cerdas dan tidak pernah kalah di pengadilan. Sore hari, John menghampiri Laksmi agar Laksmi membelanya di pengadilan atas kasus pembunuhan. Namun Laksmi menolak karena John adalah mafia jahat. John marah kepada Laksmi. Giri kecil melihat perbincangan mereka berdua. Besok pagi, Giri, sang ibu, dan Laksmi pergi belanja ke pasar. John bersama anak buahnya yang sudah membawa parang berencana membunuh Laksmi. Anak buah John lalu berjalan mendekati Laksmi. Giri yang sudah mengetahui rencana John berusaha menyelamatkan Laksmi. Giri berhasil menyelamatkan Laksmi. Namun sayangnya parang anak buah John justru menebas leher sang ibu hingga tewas. Giri menangis sambil memeluk mayat sang ibu. Sejak itu, Giri kecil dirawat oleh Laksmi. Beberapa hari kemudian, Balan, tetangga baik Laksmi, mengatakan agar Laksmi berhati-hati karena John sudah bebas dari tuduhan setelah membayar uang jaminan. Giri marah mendengar hal itu. Besok pagi, Giri mendatangi anjing liar yang dikurung dan menghampiri John di pasar. Tanpa basa-basi, Giri langsung berlari dan menebas parang ke tangan John hingga terluka. Dengan mudah, John menampar Giri yang masih bocil dan menyuruhnya pulang. Beberapa hari kemudian, Giri mendatangi rumah John. Giri menatap John sambil menghitung mundur, lalu menutup pintu gerbang rumah John. Ternyata, sebelum parang itu ditebas ke tangan John, Giri mengolesi parang itu ke mulut anjing liar sehingga John terkontaminasi penyakit rabies. Tak lama setelah itu, John dinyatakan meninggal dunia, sedangkan Giri dimasukkan ke dalam penjara remaja. Dengan bantuan Laksmi, beberapa tahun kemudian, Giri dibebaskan dari penjara. Di sisi lain, seorang pria bernama Murugan bersama anaknya berjualan kopi di pinggir jalan raya. Tiba-tiba, ada dua mobil yang sedang balap liar menabrak warkop itu dan membuat anak Murugan tewas di tempat. Pemilik mobil hanya melihat wajah Murugan lalu pergi dan tidak bertanggung jawab. Murugan memeluk mayat anaknya sambil menangis terseduh-seduh. Murugan tidak akan melupakan wajah yang menabrak anaknya. Suatu hari, seorang bapak bernama George dan istrinya sedang minum teh susu di sebuah warkop. Tak sengaja, George menumpahkan teh susunya ke baju seorang pemuda bernama Subin. Subin marah-marah kepada George. Melihat hal itu, pemuda setempat melerai mereka berdua, lalu pergi meninggalkan warkop. Subin langsung menusukkan pulpen tajam ke jantung George hingga tewas. Kapolsek datang menelusuri TKP. Setelah itu, Kapolsek bersama para anak buahnya kembali ke kantor polisi dan berdiskusi mengenai kematian George. Polisi bernama Ika yang pro kepada Giri mengatakan kepada Kapolsek bahwa ia yakin Giri akan menghajar Subin karena membuat masalah di wilayahnya. Polisi bernama Anan yang membenci Giri mengatakan kepada Kapolsek bahwa kepolisian harus menangkap Giri sebelum Giri menghajar Subin. Kapolsek belum membuat keputusan. Sejak kematian anaknya, Murugan membuka warkop di pinggir sawah.
Ika, Laksmi, dan Balan mendatangi Warkop Murugan untuk berdiskusi masalah proyek properti besar yang berada di wilayah Giri. Proyek itu coba direbut oleh mafia bernama Ragan. Karena Ragan masih berada di luar negeri, Ragan menyerahkan proyek itu kepada adiknya bernama Sundip. Sore hari, Subin bersama teman-temannya berjalan keliling kota. Mereka berhenti di tengah jalan karena ada seekor gajah. Mereka kemudian mencoba mundur namun terhalang oleh anak buah Giri bernama Ali dan Sugri. Dari arah depan, Giri datang dengan mobil jeepnya. Subin turun dari mobil dan mengambil pulpen pisaunya. Giri mendatangi Subin dan langsung menghajarnya. Giri berhasil mematahkan tangan Subin. Teman-teman Subin ketakutan melihat Giri. Besok pagi, Kapolsek mendatangi proyek properti yang menjadi sengketa antara Giri dan Sundip. Proyek itu menjadi rumit sejak kematian George yang merupakan pengurus proyek itu. Karena itu, Kapolsek akan menghentikan sementara waktu proyek tersebut. Kapolsek lalu memanggil Giri dan Sundip ke kantor polisi. Di kantor polisi, Sundip mengatakan ia tidak mau penundaan proyek tersebut berlangsung lama. Sundip kemudian meninggalkan kantor polisi dengan sombongnya. Saat berjalan keluar, Sundip berpapasan dengan Giri. Giri lalu masuk ke ruangan dan berbicara langsung kepada Kapolsek. Giri menerima dengan lapang dada semua keputusan Kapolsek. Namun Anan memandang sinis Giri dan marah-marah kepada Giri. Giri membalas Anan dengan mengatakan, selama ini aku hanya melindungi orang-orang yang aku sayangi. Aku tidak pernah mencari masalah pada siapapun. Namun jika ada orang yang menggangguku, maka aku tidak akan tinggal diam. Giri lalu meninggalkan kantor polisi. Giri, Balan, Ali, dan Sugri mendatangi Warkop Murugan untuk mengobrol sejenak. Giri juga menasihati anak buahnya bernama Ganes agar tidak mengganggu wanita bernama Sumya karena hubungan mereka tidak direstui kedua orang tua mereka. Giri lalu pulang ke rumah. Giri mempunyai istri bernama Feni. Giri sangat mencintai Feni. Giri dan Feni dianugerahi seorang gadis kecil yang lucu. Mereka bertiga hidup bahagia. Pagi hari, seperti biasa, Giri pergi bekerja. Giri mempunyai gudang besar dan menjalani bisnis air minum. Giri merupakan supplier air minum terbesar di kota Trisur. Balan, Ali, Sugri, Ganes, dan semua anak buah Giri bekerja di gudang air minum itu. Saat istirahat makan siang, Balan didatangi dua pemuda yang mengaku almarhum ayah mereka adalah teman Balan. Pemuda itu meminta tolong kepada Balan agar menyewakan mobil di rental mobil untuk pernikahan mereka. Balan tidak tega dan menuruti permintaan mereka. Balan lalu menyewakan mobil putih atas nama Balan dan diserahkan kepada dua pemuda itu. Namun ternyata mereka berdua berbohong kepada Balan. Mereka berdua menggunakan mobil putih sewaan itu untuk merampok penyelundupan emas milik Juragan Emas. Kapolsek langsung melakukan investigasi. Kapolsek berencana memanggil Balan untuk dimintai keterangan karena mobil putih sewaan itu atas nama Balan. Giri menyembunyikan Balan sementara waktu di sebuah bangunan tua agar Balan tidak ditemukan polisi. Giri menyuruh Ali untuk menjaga Balan. Balan dilarang Giri untuk keluyuran dahulu. Giri dan Laksmi lalu pergi untuk menyelesaikan masalah ini. Ali ditelepon temannya dan memberitahu bahwa dua pemuda yang menipu Balan sedang mabuk di bangunan gedung apartemen. Balan yang masih emosi karena sudah ditipu menghampiri kedua pemuda itu. Balan, Ali, anak buah Giri lain bernama Ferry pergi dan tidak menghiraukan nasihat Giri. Sesampainya di gedung, Balan menyuruh Ali dan Ferry untuk menunggu di mobil. Balan lalu naik ke atas gedung dan menemui kedua pemuda itu. Mereka sedang asik mabuk bersama teman-teman lainnya dan tidak menghiraukan Balan. Tak lama kemudian, Sundip datang menghampiri mereka. Ternyata kedua pemuda itu adalah anak buah Sundip yang diperintahkan Sundip untuk merampok emas. Tanpa basa-basi, Sundip langsung mendebas leher Balan hingga tewas. Sundip lalu membuang mayat Balan jatuh ke bawah. Ali dan Ferry kaget melihat Balan dibunuh dengan tragis. Anak buah Sundip yang sudah membawa parang turun dan mengejar Ali dan Ferry. Ferry marah dan memukuli anak buah Sundip, namun karena kalah jumlah, Ali dan Ferry kabur melarikan diri. Ali terkena tebasan parang di punggungnya. Ali dan Ferry terus dikejar anak buah Sundip. Ali menelpon Giri dan meminta bantuan. Dengan cepat, Giri datang menggunakan motor. Giri turun dari motor dan bersiap-siap menghajar mereka.
Giri mengambil besi dari motornya dan menghajar salah satu anak buah Sundip hingga pingsan. Melihat hal itu, anak buah Sundip yang lain ketakutan melihat Giri dan kabur melarikan diri. Giri mengejar dan menghajar mereka semua, sementara Sugri mencari Ferry yang ditangkap anak buah Sundip yang lain. Giri berhasil membuat semua anak buah Sundip babak belur. Setelah itu, Giri, Sugri, dan Ferry mendatangi lokasi tewasnya Balan. Di sana ada kepolisian yang membawa serta mobil ambulan. Giri menangis sedih melihat mayat Balan karena Balan sudah dianggap sebagai ayahnya. Giri berencana menghabisi Sundip, namun kali ini Giri akan bertindak hati-hati. Di kantor polisi, Kapolsek dan anak buahnya berencana menghalangi Giri agar Giri tidak membunuh Sundip. Kapolsek tidak mau terjadi pertumpahan darah antara geng Sundip dan geng Giri. Besok pagi, Kapolsek mendatangi Giri di gudang air minumnya. Kapolsek sengaja mengajak Giri berbicara ngalor ngidul agar Giri tidak pergi. Di sisi lain, anak buah Giri menelpon Giri untuk meminta izin menyerang Sundip dan Giri pun memberikan izin. Anak buah Giri langsung mengejar Sundip yang mencoba kabur melarikan diri. Kapolsek yang merasa sudah berhasil menggagalkan upaya itu kembali ke kantor polisi. Karena masih ketakutan, Sundip berhenti di depan toko dan bertukar naik bemo agar Giri tidak mengetahui keberadaannya. Sekarang, Sundip merasa aman. Sundip lalu menelpon Ragan sang kakak, namun tiba-tiba bemo yang dikendarai Sundip ditabrak oleh mobil jeep Giri. Giri kemudian keluar dari mobil sambil membawa kunci Inggris. Sundip yang terluka parah juga berusaha keluar dari mobil. Giri langsung memukul Sundip dengan kunci Inggris hingga pingsan. Sundip kemudian dilarikan ke rumah sakit. Ragan yang berada di luar negeri langsung terbang ke India melihat kondisi sang adik. Dokter mengatakan kepada Ragan bahwa Sundip tidak mempunyai harapan lagi dan menyarankan agar ventilator Sundip dilepas, namun Ragan tidak setuju. Ragan keluar ruangan dalam keadaan marah. Ragan yang didampingi pengacaranya keluar dari rumah sakit. Beberapa hari kemudian, pengadilan memanggil Giri. Laksmi dan pengacara Ragan beradu argumen di pengadilan. Laksmi mengatakan kepada hakim bahwa mobil jeep Giri bertabrakan dengan bemo Sundip karena kecelakaan. Saksi kemudian dipanggil ke ruang sidang. Karena saksi mengetahui kebaikan Giri, saksi mengatakan bahwa yang ia lihat waktu itu murni sebagai kecelakaan. Akhirnya, hakim memutuskan Giri dibebaskan bersyarat. Giri kemudian menemui Kapolsek untuk menandatangani surat. Kapolsek memperingati Giri agar tidak lagi berbuat ulah, namun Giri mengatakan bahwa ia hanya melindungi orang-orang yang ia sayangi. Setelah dinyatakan bebas bersyarat, Giri pulang ke rumah. Giri menjemput anak gadisnya di sekolah. Giri lalu menelpon sang istri tapi tidak diangkat. Tak lama kemudian, Ika menelpon Giri dan mengatakan bahwa Feni menghilang setelah mengalami perampokan. Giri langsung menemui Ika untuk melihat rekaman CCTV yang Ika dapat dari depan toko. Giri langsung mencari si perampok. Sore hari, Ali dan Sugri mengejar pria yang merampok kalung emas Feni. Setelah berhasil ditangkap, Giri menginterogasi pria itu dengan keras. Pria itu mengatakan ia hanya diperintahkan untuk merampok guna menggiring Feni ke tempat sepi. Setelah itu, si perampok tidak tahu apa-apa. Si perampok diberi perintah oleh preman bernama Somi. Giri, Ali, dan Sugri langsung berangkat menemui Somi. Setelah bertemu, Giri langsung menghajar Somi habis-habisan. Giri kemudian bertanya kepada Somi di mana keberadaan Feni. Tiba-tiba, Ragan menelpon handphone Somi dan Giri yang menjawab. Ragan memerintahkan Giri melepaskan Somi dan pergi ke pasar. Di sana, Ragan akan menyerahkan Feni. Giri dan anak buahnya langsung pergi ke pasar. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil box berhenti di tengah-tengah pasar. Terlihat tangan kanan Ragan bernama Teja membuka bagian belakang mobil dan menunjukkan Feni yang hanya ditutup balutan kain. Teja lalu menyuruh Feni turun dari mobil box dan menarik kain itu sehingga Feni berputar-putar hampir terlanjang. Giri dengan cepat melepas kainnya dan menutupi tubuh sang istri agar tidak telanjang di muka umum. Giri lalu pulang ke rumah dalam keadaan marah. Sesampainya di rumah, Feni menangis dan hanya ingin sendiri. Ragan lalu menelpon Giri dan mengatakan, "Hei Giri, Sundip yang kau buat koma di rumah sakit adalah adikku. Sekarang kau pergi ke gudang air minummu dan lihat pembalasanku." Giri langsung pergi ke sana dan melihat Ragan membakar seluruh gudang air minumnya. Giri dan semua anak buahnya hanya menangis dan melongo melihat hal itu. Mereka semua kemudian pulang ke rumah Giri.
Ali, Sugri, Ferry, dan semua anak buah Giri ingin melakukan balas dendam. Namun Giri mengatakan untuk tenang sejenak dan tidak melakukan apa-apa dahulu. Giri kemudian masuk ke dalam rumah dan duduk di samping sang istri. Sang istri sambil menangis mengatakan, "Giri, bunuh dia yang sudah merenggut kebahagiaan kita." Besok pagi, Giri mulai menjalankan aksinya. Anak buah Giri memberitahu semua detail tentang Teja. Ternyata Teja adalah anak politikus partai yang bertugas menyelundupkan emas milik Ragan. Giri lalu membuntuti Teja. Terlihat Teja sedang berada di sebuah klub malam. Saat Teja pergi ke kamar mandi, Giri dengan cepat mengikutinya dari belakang. Giri langsung menghajar Teja hingga pingsan. Sugri lalu membungkus Teja dengan kain dan membawanya pergi ke gudang air minum Giri. Di sana, Teja diinterogasi dengan keras. Teja terpaksa mengatakan semuanya kepada Giri. Ganesh mengambil handphone Teja yang berdering. Dan ternyata Ragan sedang menunggu kabar dari Teja mengenai pemberangkatan truk kontainer yang menyelundupkan emas sebesar 200 miliar rupiah di dalam ambulan. Ganesh lalu membalas chat Ragan dengan kata oke. Giri dan Ganesh langsung mengejar truk kontainer itu. Ali dan Sugri yang menunggu di jembatan berhasil menaiki kontainer. Ali berusaha membuka bagasi kontainer namun gagal. Ali bergelantung di bagian belakang dan hampir terjatuh. Giri dengan cepat keluar dari mobil dan Ganesh yang mengambil alih mobil jeep Giri. Giri loncat dan berhasil menolong Ali. Akhirnya mereka bertiga berhasil membawa kabur ambulan yang berada di dalam kontainer. Giri lalu mengamankan ambulan yang berisi emas itu. Ragan yang mengetahui hal ini marah besar kepada para anak buahnya. Ragan lalu menyuruh Anan untuk melakukan operasi di perbatasan kota untuk mencari ambulan itu. Besok pagi, Giri melepaskan Teja begitu saja di sebuah desa terpencil dan sedikit melukai tangan Teja. Teja bingung mengapa Giri melepaskannya begitu saja. Di sisi lain, Anan melakukan operasi untuk mencari ambulan yang dicuri Giri. Namun Anan tidak menemukan ambulan itu. Anan bingung harus bagaimana. Saat operasi, ada sebuah bis yang melewati pemeriksaan Anan. Namun Anan mempersilahkan bis itu lewat begitu saja. Tiba-tiba, Anan mendapatkan informasi bahwa hari ini tidak ada bis yang beroperasi di jalan itu. Anan yakin bis itulah yang digunakan Giri untuk menyembunyikan emas Ragan. Bis itu kemudian tiba di gudang air minum Giri. Giri yang sudah mempersiapkan lubang, mengubur dan menyemen bis itu di halaman depan gudang untuk menghilangkan jejak. Tak lama setelah itu, Anan datang ke gudang Giri dan bertanya di mana keberadaan bis itu. Giri menjawab, "Pak Anan, bis itu sudah aku kubur di sini. Jika kau ingin menangkapku, kau harus membawa bukti dan saksi." Giri juga mengancam akan menghabisi Anan jika Anan terus mengganggunya. Malam hari, Giri memberikan sebagian emas selundupan Ragan kepada juragan emas yang beberapa waktu lalu emasnya dirampok anak buah Sundip. Sebagian lagi emasnya dibagikan kepada orang-orang miskin. Dan besok pagi, sisa emasnya Giri serahkan kepada kepolisian. Namun Giri meminta kepada Kapolsek agar Ragan tidak mengetahui hal ini. Ragan ditemani seorang dokter mengunjungi Teja di rumah sakit. Ternyata pisau yang digunakan Giri untuk melukai tangan Teja sudah Giri olesi ke anjing liar sehingga Teja terkontaminasi penyakit rabies. Beberapa hari kemudian Teja dinyatakan meninggal dunia. Sore hari, Ganesh mengajak Giri bertemu secara empat mata di sebuah bangunan kosong. Ganesh juga mengajak serta Sumya, gadis yang ia cintai selama ini. Ganesh mengatakan kepada Giri, ia akan kawin lari dengan Sumya ke luar kota. Namun seorang preman bernama Paul yang menyukai Sumya sedang mengejar Ganesh. Giri lalu memberikan kunci mobil jeepnya kepada Ganesh dan menyuruhnya menyelamatkan diri. Ganesh segera naik mobil Giri bersama Sumya. Namun setelah beberapa detik menggunakan mobil Giri, Ganesh berhenti sejenak dan Sumya diperintahkan untuk menunggu di dalam mobil. Anak buah Paul datang menghampiri Giri dan mengeroyok Giri. Mereka semua terlibat baku hantam yang sengit. Semua anak buah Paul menebas parangnya ke arah Giri, namun Giri berhasil lolos. Giri terus menghajar balik mereka semua. Tak lama kemudian, anak buah Paul datang lagi dan melempar bondet ke arah Giri. Namun Giri berhasil menyelamatkan diri. Setelah itu, Giri berhadapan dengan Paul. Giri terus menghajar mereka semua menggunakan sabuk. Dan akhirnya, Giri berhasil mengalahkan mereka semua. Giri langsung memukul besi ke kepala Paul hingga tewas. Tak lama kemudian, Ragan datang sendirian dan berjalan dengan santai. Tiba-tiba dari belakang, Giri ditusuk oleh Ganesh. Cedir!
Ternyata Ganesh benci kepada Giri karena Giri adalah mafia jujur yang mengembalikan emas itu kepada polisi. Sedangkan Ganesh sangat menginginkan emas itu. Ragan juga memberikan uang banyak kepada Ganesh untuk membunuh Giri. Ragan berjalan mendekati Giri dan menusukkan pisaunya kepada Giri. Giri lalu jatuh tersungkur. Melihat Giri yang tidak bergerak lagi, Ragan dan Ganesh kabur melarikan diri. Beberapa jam kemudian, Ganesh dan Soumya tiba di hotel untuk mengamankan diri. Ganesh bersiap-siap ingin melakukan enjos-enjos dengan Soumya. Soumya pun izin mandi terlebih dahulu. Tak lama kemudian, ada bel berbunyi dan Soumya membukakan pintu. Ganesh kaget karena Sugri, Ali, dan Feni mengetahui keberadaannya. Ternyata Soumya lah yang melaporkan Ganesh kepada mereka bertiga. Karena Soumya melihat dengan mata kepala sendiri, Ganesh menusukkan pisau ke perut Giri. Soumya sangat mencintai Ganesh, namun Soumya lebih mengingat kebaikan Giri selama ini. Sambil menangis, Soumya melempar kalung emas pemberian Ganesh ke wajah Ganesh. Sugri dan Ali sambil menangis memegang pisau dengan erat dan menusukkan berkali-kali kepada Ganesh hingga tewas. Besok pagi, Ragan ditekan oleh rekan-rekan bisnisnya untuk segera membayar emas selundupan itu. Tiba-tiba, pengacara Ragan mendapatkan kabar bahwa Giri belum mati. Giri ingin menemui Ragan dan memberikan semua emas itu kepada Ragan. Giri juga ingin mengakhiri perseteruannya dengan Ragan. Berkat nasihat bijak dari pengacaranya, Ragan setuju dan langsung pergi menemui Giri. Mereka semua bertemu di warkop Murugan. Terlihat Giri berjalan menggunakan tongkat mendekati Ragan. Giri ingin menghentikan perseteruan ini. Namun sebelum berjabat tangan, Giri menawari Ragan teh susu hangat. Murugan datang dan memberikan Ragan teh susu. Tiba-tiba Murugan menumpahkan teh susu itu ke wajah Ragan. Murugan lalu mengambil pisau dan menusukkannya berkali-kali ke perut Ragan. Saat Ragan sekarat, Giri mengatakan kepada Ragan, "Ragan, apakah kau ingat wajah Murugan?" Ternyata Murugan adalah ayah dari anak yang tewas akibat Ragan tabrak saat balapan beberapa tahun yang lalu. Ragan lalu jatuh tersungkur dan tewas di tempat. Habis. Apa pesan dari film ini? Jika kita mempunyai 10 peluru, tembakkan 1 peluru kepada musuh dan 9 peluru kepada pengkhianat. Karena yang dapat menghancurkan kekuatan kita selama ini bukanlah musuh, tetapi pengkhianat. Semoga kita semua dijauhkan dari orang-orang yang suka berkhianat. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.